Siap jadi jutawan tani di tahun 2026? Bayangkan punya aset hidup yang terus tumbuh sementara kamu tidur. Ini bukan mimpi, tapi strategi. Tahun 2026 diprediksi membawa angin segar perubahan. Permintaan industri pangan naik, gaya hidup sehat makin ngetren, dan ini membuka celah pasar baru. Kalau kamu cuma diam, kamu bakal tertinggal. Masalah petani kita itu satu, latah, ikut-ikutan tanam tanpa data. Padahal tanah gak pernah bohong. Petani cerdas itu main data, atur strategi, baru tanam. Di video ini, kita akan bedah tuntas 7 tanaman aset yang bakal jadi primadona, dari si pedas cabai sampai si hangat jahe. Yuk kita mulai! Pertama, cabai. Banyak yang takut karena harganya kayak roller coaster. Padahal di balik drama harga, ada cuan raksasa buat yang paham strateginya. Kunci pertamanya, varietas. Jangan asal beli bibit curah. Cari varietas yang tahan virus dan cocok sama cuaca di daerahmu. Ini investasi awal. Kedua, mainkan timing. Jangan tanam pas tetangga semua tanam, coba lawan arus. Panen saat pasar sepi adalah kunci harga tinggi. Ingat, 30 hari pertama itu fase kritis. Jaga nutrisi dan hama di bulan pertama, maka tanamanmu bakal tumbuh mandiri dan kuat sampai panen. Dan yang paling penting, akses pasar. Sebelum panen, deketin dulu tuh pemilik warung makan atau catering. Jual langsung ke mereka, untungnya lebih gede daripada ke tengkulak. Lanjut ke nomor 2, bawang merah. Si cerewet yang bikin kaya. Dia emang butuh perhatian ekstra, tapi hasilnya gak pernah bohong. Pakai teknologi sederhana, kayak mulsa plastik. Ini bukan gaya-gayaan, tapi buat jaga kelembaban dan tekan gulma biar umbinya seragam. Terus, jangan banjiri lahanmu. Bawang itu benci air berlebih. Pakai irigasi tetes atau siram secukupnya. Hemat air, umbi pun aman dari busuk. Pas panen, jangan buru-buru jual basah. Keringkan dulu, sortir ukurannya. Bawang kering harganya bisa naik 30-50% loh. Kalau bisa, bikin gudang bersama kelompok tanimu. Simpan pas harga jatuh, jual pas harga naik. Ini namanya cerdas berdagang. Ketiga, singkong premium. Jangan anggap remeh. Industri keripik dan tepung mokaf lagi butuh pasokan singkong berkualitas gila-gilaan. Tanam varietas raksasa kayak singkong gajah atau Thailand. Kita kejar bobot dan kadar patinya. Enaknya singkong, dia pejuang tangguh. Tanah kurang subur atau lahan miring pun dia sikat. Cocok buat kamu yang gak punya banyak waktu ngurus kebun. Biar aman, cari mitra pabrik. Kontrak di awal bikin hati tenang, karena harga jual sudah pasti. Hebatnya lagi, ini tanaman zero waste. Umbinya dijual, daunnya jadi sayur, batangnya jadi bibit, kulitnya buat pakan ternak. Semua jadi duit. Keempat, pisang unggul. Ini definisi tabungan hidup. Panennya mingguan, jadi dompetmu selalu terisi buat operasional harian. Tahun 2026, orang makin sadar hidup sehat. Pisang lokal kayak Cavendish atau Raja Bulu bakal makin dicari buat menu diet atau sarapan. Tapi ingat, kebun pisang jangan kayak hutan rimba. Atur jaraknya, buang anakan yang berlebih biar buah utamanya besar-besar. Kalau buah gak laku, tenang, pasar olahan luas banget. Jadi keripik, bolu, atau nugget pisang, nilai jualnya malah naik. Dan jangan lupa, anakan pisang yang bagus itu laku dijual sebagai bibit. Jadi pendapatanmu double, dari buah dan dari bibit. Kelima, pepaya California. Mau cepat balik modal? Ini jawabannya. 8 bulan sudah bisa panen. Ukurannya yang pas sekali makan, bikin dia jadi favorit di supermarket dan tukang buah potong. Manis, merah, dan tahan simpan. Syaratnya cuma satu, drainase harus bagus. Pepaya paling anti sama air menggenan. Asal tanah kering, dia bakal tumbuh subur. Sekali berbuah, dia bakal terus ngasih hasil tiap minggu sepanjang tahun. Arus kas lancar jaya. Tantangannya cuma di bibit. Pastikan bibitmu murni California biar buahnya lonjong dan manis. Salah bibit bisa gagal total. Keenam, kopi. Ini investasi jangka panjang. Memang nunggunya agak lama, tapi sekali berbuah, dia bakal menghidupi sampai ke anak cucu. Era kopi specialty makin meledak. Orang kota cari kopi yang punya karakter unik, kayak Gayo atau Toraja. Ini peluang buat petani daerah. Jangan jual gelondongan murah, belajar proses pasca panen. Bikin honey proses atau natural. Sentuhan fermentasi dikit aja, harganya bisa naik berkali lipat. Cari mitra roastery atau kedai kopi lokal. Mereka lebih menghargai kualitas daripada tengkulak pasar. Dan enaknya kopi, kalau harga lagi turun, simpan aja dulu dalam bentuk green bean. Dia aset yang tahan lama dan gak bakal busuk kayak sayur. Terakhir, nomor 7, jahe. Si pedas yang setia. Tren herbal dan jamu nggak ada matinya, apalagi pas musim hujan. Jahe itu fleksibel,
Harga segar murah, keringkan jadi simplisia, atau bikin bubuk. Nilainya langsung melonjak. Tanamnya juga gampang. Di karung pekarangan rumah bisa, di sela-sela pohon lain, tumpang sari, juga jadi. Minim resiko, hasil pasti. Kuncinya ada di kebersihan. Industri farmasi, cari jahe yang tua, pedas, dan bersih. Cuci dan pordemium rapi, biar harganya mahal. Teman-teman, rezeki di desa itu gak pernah hilang. Tahun 2026 adalah panggung buat petani yang mau naik kelas. Pilih bibit yang benar, rawat dengan hati, dan melek pasar. Jadi, dari 7 komoditas tadi, mana yang paling cocok di lahanmu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa praktek, karena aset masa depan dimulai dari tanam sekarang.